Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sahabatku dimanapun berada, bahwa dalam hari ini saya akan membahas tentang seorang suami dan istri ya. Ada sebuah pertanyaan di sini. Apakah boleh seorang suami itu membuka baju sang istri? Ini pertanyaannya. Saya akan menjawab ya dalam pertanyaan-pertanyaan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ilmu fikih ini diterangkan bahwa ada begini ya dalilnya. Saya akan membacakan dalilnya dulu. Wa yajuzu, bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu lirrajuli ayyam duro ila jami'i badani jauh jati. Artinya begini, waya juju itu artinya boleh ya, kalau dalam ilmu, kalau dalam bahasa Indonesia nya itu adalah diperbolehkan. Jadi kalau dalam ilmu kitab itu artinya wenang. Jadi wenang kalau dalam dimaknani ilmu kitab ya, wenang itu kalau dalam bahasa Indonesianya boleh kepada seorang laki-laki itu di sini bahasanya rojulun ya, rojulun itu laki-laki tapi ditafsirkan sebagai suami. Nah, makanya di sini ada bahasa rojulun ya. Rojulun itu artinya suami. Ayang duro itu melihat. Jadi melihat dalam bahasa ilmu, dalam bahasa pesantrennya itu ningali. Ningali kalau dalam bahasa Indonesianya adalah melihat. Jadi melihat ila jami'i badani jauh jati, artinya begini, diperbolehkan kepada seorang suami itu untuk diperbolehkan melihat seluruh badan daripada sang istri itu sendiri. Maksudnya kecantikan dan kemolekan yang ada di dalam diri sang istri itu diperbolehkan untuk dilihat, maksudnya begitu. Maksudnya bisa dinikmati dan bisa dipandangi seperti itu. Artinya seperti itu. Jadi kecantikan dan kemolekan dan keindahan dari seorang istri, dari mulai ujung rambut ya sampai ujung kaki. Nah, semuanya itu boleh dilihat oleh seorang suami. Jadi apa yang ada di dalam seorang istri yang dimilikinya, keindahannya yang ada di dalam diri sang istri itu boleh seorang suami untuk melihatnya, seperti itu maksudnya. Nah, saya akan melanjutkan ya dalil-dalilnya. Di sini ada bahasa li'annahu yajuju lahu al-istimta'u biha. Artinya begini, kenapa itu diperbolehkan? Makanya ada alasannya. Kalau diperbolehkan, kenapa alasannya? Makanya di sini ada
Jawaban alasannya karena emang itu seluruh tubuh dan keindahan yang dimiliki oleh seorang istri itu diperbolehkan untuk, maksudnya istimta itu ngalap senang, maksudnya senang-senang itu bercinta seperti itu. Jadi karena emang dalam bercinta antara seorang suami istri itu diperbolehkan seperti itu. Jadi diperbolehkan sampai membuka bajunya seperti itu. Nah, jadi maksudnya sih lamun bahasa kang lebih vulgar ya seperti itu, maksudnya dibuka semuanya itu diperbolehkan maksudnya. Nah, naam, ada bahasa kelanjutan di sini naam. Naam ya artinya naam itu iya. Finadri ila farjiha, ini ya yang sangat mengejutkan itu. Keindahan yang ada di dalam seorang istri itu diperbolehkan untuk dilihat, dan satu-satunya keindahan yang dimiliki oleh seorang istri itu juga boleh dilihat. Nah, boleh dilihat maksudnya dalam bahasa ilmu, dalam bahasa Arabnya farji itu kalau dalam bahasa Indonesianya adalah kemaluan seperti itu. Jadi kemaluan seorang istri itu boleh dilihat oleh sang suami, maksudnya seperti itu. Nah, dalam hal ini ya berarti semua keindahan yang dimiliki oleh seorang istri itu bisa dilihat ya, tetapi ada versi ya. Versi dalam masalah farji ya. Farji itu kemaluan. Jadi wanita itu memiliki kemaluan ya, kemaluan seorang istri ya. Maksudnya ada versi nih. Saya akan menjelaskan versinya dulu. Versi pertama ya, bahwa seorang suami ketika ingin melihat kemaluan seorang istri, versi pertamanya saya akan menjelaskan ya. Fakila ini hanya sekedar kil. Kil itu kalau dalam bahasa Indonesianya adalah suatu pendapat tapi hanya sedikit ya. Kalau misalnya kaul kang soheh itu kaul kang di misalnya lamun ana wong sidang ana wong 20 kang ateku melu mono kabeh berarti kaul kang soheh. Nah, ada juga yang tidak melu mono berarti kil itu lamun sedikit hanya suatu pandangan tapi bliake wong ya. Mengatakan bahwa itu diharamkan melihat kemaluan seorang istri, itu diharamkan. Karena apa? Ini pertama ya. Dari pertama ini menjelaskan bahwa ada hadis yang mengatakan bahwa walaupun kil ini ada hadisnya, walaupun mereka itu kil itu ucapan dari ulama tapi sedikit ya, tapi mereka punya pandangan dari hadis Nabi yang mengatakan begini, an-nadru ila farji yurisu atomasi. Jadi begini artinya, melihat kemaluan ini sih bebas ya dalam hadis ini, entah kemaluan sendiri atau kemaluan orang lainnya, ini sih tidak ada penjelasan ya. Melihat kemaluan itu akan yurisu itu mewarisi, akan menimbulkan kebutaan. Hati-hati.
Jadi kalau tidak ada hajat ataupun kang hitungannya kang nemen-nemen pisan kan, kalau menurut hadis ini ya, itu bisa merusak mata kita. Ini ya hadis ya. Jadi melihat suatu kemaluan, baik itu kemaluan siapa, ini tidak ada keterangan, kemaluan hanya kemaluan, maka akan menimbulkan kebutaan pada mata itu. Jadi lamun bisa ya, lamun beli butuh temen kan aja dilihat, baik itu punya sendiri ataupun punya orang lain ya. Makanya di sini ada penjelasan bahwa apa sih pemahaman daripada orang itu bisa menimbulkan kebutaan pada mata orang itu. Nah, di sini ada dua versi ya. Versi yang pertama mengatakan bahwa orang yang melihat kemaluan itu maksudnya si parji ya, ketika berhubungan dengan seorang istri ya, seorang istri, misalnya seorang suami melihat kemaluan seorang suami melihat kemaluan seorang istri ya, dipandang. Nah, makanya ini akan menjadikan anaknya buta. Ini sih hanya kil ya, kil itu tidak kuat, tapi sebagai pengalaman ya, saya tidak mengatakan kaul yang sahih dulu, hanya sebagian ulama. Jadi ada kil bahwa ketika seorang suami itu melihat alat vital seorang istri, makanya ini yang versi ada kaul lagi pemahaman tentang bisa menimbulkan kebutaan mata ya. Yang pertama bahwa bisanya buta orang itu ya, itu yang buta itu anaknya. Jadi koi lo anaknya buta. Ya Allah alam ya, aja sampai mendoakan. Saya tidak mendoakan ya, hanya mengartikan kitab ini ya. Nah, saya tidak mendoakan tapi hanya mengartikan. Jadi bisa menurut tabiin itu akan anaknya lo koi menimbulkan kebutaan. Nah, lamun luka lamur matai, lamun beli buta yang matai lamur seperti itu. Tetapi ada versi lain mengatakan bahwa wa minhum, sebagian daripada ulama mengatakan yurisu al-ama filladi yang buruk, artinya orang yang mengenai dalam kebutaan dalam mata kita itu bukan mengenai kepada orang lain, bukan mengenai kepada anaknya. Jadi siapa yang melakukan, dia sendiri yang terkena. Ini menurut ulama yang banyak. Jadi melihat kemaluan itu akan menimbulkan kebutaan. Nih ya. Lalu ada penafsiran lagi, kebutaan itu bisa di dalam anaknya, tetapi ada versi lain itu mengatakan siapa yang melakukan dia akan menerimanya sendiri. Maka kebutaan itu bisa lamunan luka wong kang buta lo, wong kang lamure lo, siapa sing nglakoni. Jadi siapa sing nglakoni ya ambil resiko sendiri, seperti itu maksudnya sih. Siapa yang melakukan ambil resiko sendiri. Nah, tetapi menurut ya versi kedua itu kan hanya il ya. Il itu tidak bisa dianggap sebagai pegangan ya. Tetapi kalau kita untuk diri sendiri itu boleh ya. Untuk diri sendiri, il itu untuk diri sendiri. Kalau untuk umum jangan.
Tetapi bagi kaul kang soheh, kaul kang soheh itu kaul kang diterima di masyarakat umum bahwa begini, wa amma khairu anna soha famahmulun ala karohati, itu ditanggungkan kepada kemakruhan. Jadi melihat kemaluan seorang istri itu hukumnya dimakruhkan. Maksudnya begini ya, fayang duru, terus fanadru ya. Jadi wanadru illa li annahu, jadi li annahu ya, li annahu. Bismillahirrahmanirrahim. Li annahu yajuju lahu al istimta'u bihi li annahu mahal istimta'il aqdam fanadru ula. Maksudnya begini ya, menurut kaul kang soheh ya, melihat kemaluan seorang istri itu diperbolehkan karena emang itu adalah mahalul akdom. Mahalul akdom itu adalah suatu kesenangan, artinya kesenangan itu adanya pada kemaluan itu. Jadi kesenangan dari sebuah kesenangan yang dimiliki oleh seseorang ya, semua kesenangan baik yang ada itu adalah kesenangan akdom. Akdom itu kesenangan yang besar. Jadi adanya kesenangan itu ada pada diri kemaluan seorang istri. Makanya ketika sang suami itu melihat kemaluan seorang istri itu diperbolehkan, itu kaul kang soheh ya. Makanya versi itu ada dua versi tadi. Semoga saja ini bermanfaat ya. Jadi cuma kalau kita melihat hadis itu untuk diri sendiri ya, itu diperbolehkan. Nah, sebagai renungan hati. Renungan hati itu hadis, walaupun kil tapi ada hadisnya. Nah, segitu saja dari saya. Semoga ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.